Oke, teman-teman pecinta tanaman. Nah, tadi kita telah selesai mempersiapkan media untuk pencangkokan dan kita lanjut untuk proses menyangkuk. Nah, sebelum kita mencangkuk tanaman, kita harus memilih dulu batang yang mau kita cangkuk adalah batang yang masih bagus. Nah, kita cari batang yang besar, ya kan? Nah, besar seperti ini. Nah, ini dengan harapan adalah pertumbuhan tanamannya nanti bisa lebih cepat. Nah, setelah kita tentukan bagian batangannya mau kita cangkuk, baru kita lakukan pengikisan atau pengelangan bagian tanaman untuk kita cangkuk. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Nah, jadi caranya adalah kita lukai, kita beri garis dulu. Nah, sampai ketemu, kita lingkari teman-teman. Nah, udah di atas ke bawah atau dari bawah ke atas juga sama. Ini jangan terlalu lebar, kurang lebih lebarnya adalah selebar telunjuk tangan kita lah. Nah, kalau tangannya telunjuknya yang kecil, 2 kali lipatnya lah. Oke, udah kita lingkari. Nah, oke, kita lepaskan kulitnya. Nah, yang ini adalah kita melakukan pencangkokan pada jambu kristal. Nah, kalau jambu kristal ini dia lebih mudah antara kulit sama batangnya untuk dilepas. Nah, jadi sangat cepat. Oke, setelah itu kita siapkan medianya yang tadi kita belah 2 ya teman-teman. Siapkan talinya, boleh dilihat ini caranya. Nah, kalau kita mau mencangkuk, posisinya jangan seperti ini teman-teman, tapi bagian yang kita lukai posisinya di bawah. Kenapa? Kita harapkan adalah ketika ada air hujan, ini tidak bagi medianya tidak keluar. Kalau kita buat seperti ini, dikhawatirkan medianya ketika kena air hujan akan keluar. Nah, kita tumpuk. Nah, posisinya ada tumpuk. Itu kita ikat. Kita ikat menjadi 2 bagian teman-teman. Bagian bawahnya, ya kan? Lalu bagian atas ini juga. Caranya adalah kita silangkan. Oke, gini seperti ini. Nah, kalau atas bawah dia nanti lebih kuat ikatannya. Oke, seperti ini. Sangat mudah kan? Nah, sangat mudah, cepat, dan praktis teman-teman. Oke, sudah selesai. Oke, teman-teman, setelah kita cangkuk, ya kan? Nah, untuk jambu kristal, lamanya ini dia bisa sekitar kurang lebih 3 minggu sampai 1,5 bulan dia udah menghasilkan akar. Nah, tanda-tanda akar yang udah bisa diambil, tanaman ini udah bisa dipotong, itu minimal 3 akar yang sudah keluar. Nah, itu udah bisa kita potong. Oke teman-teman, pencinta tanaman, saya akan menjelaskan bagaimana untuk perawatan buah jambu kristal. Nah, sama untuk perawatan di tabulan pot buahnya atau ditanam di lahan, yaitu jambu kristal adalah jenis tanaman buah yang mudah terserang dengan hama lalat buah. Nah, untuk itu, untuk mengamankannya supaya tidak terserang oleh hama lalat buah, kita harus melakukan pembungkusan teman-teman. Nah, ada juga mungkin bisa dilakukan dengan penyemprotan insektisida, tetapi kita lebih menganjurkan adalah untuk pencegahannya adalah dengan cara pembungkusan teman-teman.
kita akan mengenalkan juga jenis pembungkusnya banyak, ya kan? Kita bisa menggunakan ukuran yang 1 kilo teman-teman. Nah ini kita gunakan ukuran yang 1 kilo. Nah untuk pembungkusan. Nah untuk mereknya teman-teman. Nah ini kalau untuk pembungkusan tanpa ada lapisan dalam, kita biasanya menggunakan pembungkusan plastik yang mereknya PGPR teman-teman. Nah HPE bukan, HPE maksudnya, HPE. Nah pembungkus HPE ini kita suka memakainya karena ketika dibungkus risiko untuk kulitnya terbakarnya rendah. Nah, oke teman-teman. Nah, kalau misalnya di hari musim panas, bisa juga kita melihat dengan kondisi di lahan. Kalau misalnya tanpa lapisan dalam masih terbakar, berarti kita harus menggunakan lapisan dalam. Lapisan dalam kita bisa menggunakan kertas nasi yang kita masukkan di dalam, teman-teman. Nah, tapi ini karena musim hujan, kita langsung saja, teman-teman. Oke, kita lakukan pembungkusan. Nah, ukuran buah yang untuk kita bungkus kurang lebih ukurannya besar kayak model jempol, teman-teman. Kalau pembungkusan kita lakukan pada buah yang terlalu kecil, dikhawatirkan adalah buah itu bisa rontok. Kalau ukuran buahnya terlalu besar, kita bungkus, itu udah kedahuluan lalat buah menyuntiknya atau merusaknya. Jadi kalaupun kita bungkus, ya karena ulatnya udah masuk di dalam, tetap busuk dia, teman-teman. Kita lebih suka untuk melakukan pembungkusan ukuran buah kurang lebih kayak model besar. Kita lanjut, teman-teman. Nah, untuk lebih amannya lagi, pembungkusan itu kita harus menggunakan safety, teman-teman, menggunakan sarung tangan, karena kita lebih memanage untuk adanya kontaminasi sama tangan, karena dikhawatirkan juga dengan adanya kontaminasi dengan tangan buah bisa busuk, teman-teman. Nah, tapi ini kita untuk memberikan percontohan karena jumlahnya nggak banyak, kita usahakan jangan sampai ada kena tangan, teman-teman. Kita lakukan pembungkusan. Ikatnya sekali aja, teman-teman, disimpul. Nah, kenapa ikannya cuma sekali? Supaya ketika panen nanti mudah untuk dilepas. Tapi kalau misalnya teman-teman khawatir plastiknya terbawa oleh angin atau kondisinya di sana ini, silakan teman-teman ikat 2 kali. Yang kedua, kami jelaskan juga sebelum pembungkusan kita harus memberikan lubang, teman-teman. Nah, ini bisa digunting. Nah, digunting aja, teman-teman, digunting bisa 3 sisi, ini cukup. Panjangnya jangan terlalu lebar juga. Nah, sekiranya untuk memudahkan tanaman untuk melakukan penguapan, teman-teman, ya. Nah, jadi kalaupun masuk air pun dia bisa langsung close sendiri, karena bisa keluar ada saluran yang keluar. Kita juga akan menjelaskan, teman-teman, di dalam satu dahan tidak boleh terlalu banyak buah. Jadi minimal di setiap percabangan. Nah, kalau ini kan ada 1, 2, ini kan bersebelahan. Ini masih boleh. Ya kadang ada 1 ini ada 2 buah. Oke, teman-teman. Nah, kita juga akan memberikan contoh. Nah, ini kan ada 2 bakal buah. Nah, ini 2 buah yang besar. Nah, jadi salah satunya boleh kita buang. Dengan harapan adalah ketika kita buangnya satunya, ini bisa buahnya lebih maksimal besarnya. Nah, kemudian udah bisa langsung kita bungkus, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, kita akan memperlihatkan ini jambu kristal yang kita tanam di dalam polybag. Ini sudah berbuah, teman-teman. Nah, ini buah. Nah, ini buah. Nah, ini usia tanamannya adalah kurang lebih 5 bulan, teman-teman. Nah, 5 bulan dia tingginya udah bertumbuh seperti ini, ya kan? Udah buahnya banyak. Nah, sehingga ini cocok sekali untuk dijadikan tanaman di pekarangan rumah atau untuk dikebunkan, teman-teman. Nah, saat ini sudah banyak untuk mengembunkan, dan ini punya potensi yang sangat besar arahnya ke depan bagi teman-teman yang untuk menyukai tanaman
untuk membudidayakan tanaman jambu kristal. Yang pertama adalah jambu kristal mudah berbuah, harga jual buahnya lumayan mahal, ya kan? Perawatan yang mudah. Untuk di pasaran saat ini kebutuhannya masih belum tercukupi untuk memenuhi permintaan di pasaran, teman-teman. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat dan dapat meningkatkan daya minat teman-teman untuk memperbanyak tanaman.